Ternyata saya, Bu. Jadi saya 7 tahun galau cari istri, Bu. 7 tahun. Akhirnya saya mau pergi ke Malaysia ceramah bersama profesor guru saya. Tiba-tiba prof saya berkata, "Ustadz, kau menikahlah. Tak enak kau nasihat perkawinan baru kau tidak ada istri." Saya bilang, ini orang tak sia juga, prof, tidak harus mati dulu. Tapi masalahnya, tidak ada ini, prof. Sudah, kata profesor saya, ada sepupu saya hafal Quran di Gorontalo. Oh boleh, kasih kenal saya. Pulang dari Malaysia kita kenalan. Pulang dari Malaysia saya lagi mengajar, tiba-tiba masuk SMS beliau. Belum ada WhatsApp waktu itu. "Ustadz, kita pergi ke acara nikah massal." Pergilah saya. Tidak ada undangan untuk ceramah. Saya hanya hadir untuk menemani profesor saya. Duduk saya, tiba-tiba bapaknya Ustadz Mutakhir sambutan. "Ustadz Arif, terima kasih kepada Ibu Haji Nadirah yang banyak membantu pesantren ini." Saya bisik profesor saya, "Prof, siapa itu? Satu-satunya perempuan yang disebut ucapan terima kasih." "Oh, itu ibu yang banyak membantu pesantren. Itu ada anaknya di Gontor, hafal Quran." "Wih, kasih kenal saya, Prof." Dia bilang, "Prof, bagaimana sepupuku?" "Mana saja yang cepat, Prof." Sudah, saya kenalan sama itu ibu. Hari Ahad. Jumat, saya khutbah Jumat bahas tentang kecemasan dalam hidup, sangka buruk kepada Allah. Selesai sholat sunnah ba'da Jumat, saya merenung, saya kena ceramah saya ini. Sudah, saya putuskan pergi melamar. Saya telepon ibu saya, "Mak, melok kalau letu, saya mau pergi melamar." "Nikah? Siapa?" "Ada, penghafal Quran ini." "Napuji moko kah? Dia suka kamu kah?" Makanya mama doakan saya." "Ilo doangan nak." "Bukanlah." Pergilah saya bilang sama sopir saya, "Kau tahu Limbung?" "Tahu." Kita ke sana. Sampailah saya di sana. Begitu saya masuk rumahnya, saya naik ke lantai 4, saya ceritakan, "Bu, bolehkah saya cerita rahasia?" Padahal baru pertama saya ketemu di acara itu. Itu ibu yang jadi mertua saya sekarang. "Kenapa?" "Ada rahasia ini, Bu. Saya malu kalau ditolak kan. Ya kalau cuma berdua hanya dia yang tahu." Ceritalah saya berdua. Sudah cerita siapa saya, cerita-cerita. Lalu saya sampaikan. Waktu itu belum ada YouTube saya. Belum ada akun saya. "Bu, saya dengar Ibu Haji ada anaknya di Gontor 2 penghafal Quran." "Oh iya, ada itu anak saya. Alhamdulillah." Langsung saya bilang, "Bu, saya ini niat Ibu Haji, saya mau lamar anaknya Ibu." "Oh." Apa kata ibu itu? "Alhamdulillah, doa saya ketika umroh diijabah Allah." Memang ketika saya umroh saya berniat berdoa di depan Baitullah, "Ya Allah, kalau ada orang yang suka anak saya dan baik agamanya, saya terima." Langsung dalam hati saya, aman. Ya, bagus agama ya, saya merasa baiklah agama saya ini. Karena saya penceramah. Kalau dibilang baik kerjanya, saya mundur. Lalu dia bilang, "Cuma anak saya ada 2, Ustadz. Yang mana?" Saya bilang, "Terserah ibu yang mana." "Kalau saya tidak ada masalah, Ustadz. Cuma kan saya ibunya, masih ada bapaknya. Bapaknya ada di Singapura." Saya bilang, "Jadi bagaimana?" "Tenang Ustadz, soal bapaknya saya punya urusan." Dalam hatiku, masuk gigi 2. Ya kan? Sudah aman situ. Udahlah. Lalu dia bilang, "Ustadz, lihat dulu anak saya. Lihat dulu." Saya bilang, "Enggak usah Ibu." "Kenapa?" Nanti Ustadz tidak suka." "Enggak usah Ibu." "Kenapa saya tidak perlu lihat?" "Karena saya lihat fotonya bapaknya gagah." Di ruang tamu fotonya bapaknya cakep. Mamanya depan saya juga cantik. Saya bilang, enggak jauh-jauh lah dari sini nih. Kan? Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, ya kan? Kecuali yang dibawa ke kelelawar, ya jauh tuh dia. Nah, Ahad saya kenalan, Jumat saya melamar, dan menikah setelah hari Ahad berikutnya. Tidak pacaran sampai sekarang, kita saling menghormati. Dengar kata Nabi, 2 penyebabnya istri suka ngomel. 1, jarang kau puji.
Ini kelemahan kita laki-laki, suka muji perempuan lain, istri tak dipuji. Bu, Pak, itu begitu dimuliakannya memuji istri, sampai ada Nabi berikan pengecualian bohong yang halal. Bohong yang halal artinya apa? Bohongnya seorang suami untuk membahagiakan istrinya boleh. Halal. Misal, Bu, tambah cantik kok kuliah. Kenapa ya? Saya capek sekali, tapi kalau sampai di rumah Ibu, baik tenangku, perasaanku. Boleh bohong seperti itu, boleh. Malah bapak dosa kalau terlalu jujur. Nah, belikan ke istri tak hadiah. Setengah mati mi kasihan. Coba lihat ini istri tak kasihan. Dia ikuti ki dengan gaji yang seadanya. Dia tinggalkan orang tuanya. Dia lahir di Pinrang. Dia lahir di Jawa. Dia lahir di Sumatera. Dia datang ikuti suaminya dengan gaji seadanya. Dia ikhlas. Ibunya sakit, bapaknya sakit. Dia telepon, nak datang kok. Tidak bisa mak, saya tidak dapat izin dari suami saya. Itulah perempuan. Maka ketika kalian menghinanya, dosa Anda satu, dosa kepada istri. Dua, dosa kepada mertua. Tiga, dosa kepada Allah. Tiga dosa kalian. Maka hargai istri. Kau bilang tidak ada kerjanya. Bayangkan kalau disuruh gaji. Tidak cukup gaji bapak. Babysitter berapa? Hebatnya itu Fir'aun. Biar tukang sisirnya anaknya ada. Tukang handuknya anaknya kalau mandi ada. Lain lagi yang bawa, seperti pejabat sekarang. Lain tuh bawa HP nah. Iya toh? Bikin pidato, bukan itu dia bikin, dibikinkan. Masih salah baca tuh itu. Itu pejabat. Handphonenya lain yang bawa, dibukakan mobilnya. Coba itu, gaya-gaya Fir'aun itu. Sudah itu, dia takabur, sombong. Akhirnya Allah laknat itu Fir'aun. Apa laknat Allah? Satu, ditulis dalam Quran, Fir'aun haram masuk surga. Kalau kita masih 50-50 deh, Wira. Masih ada harapan masuk surga, juga terbuka peluang masuk neraka. Kalau Fir'aun tidak ada harapan masuk surga, ditulis tidak boleh masuk surga. Jangankan kasih nama Fir'aun, dituduh saya, Fir'aun nih, mak jaluk kok bos. Iya toh, itu laknat Allah. Maka jangan contoh kesombongan Fir'aun. Bagaimana jaga suamimu? Bukan periksa HP-nya. Kau periksa HP-nya, reserse itu suamimu. Dia lebih tahu dan lebih cerdas dari kamu. Kau periksa HP-nya, dia kasih kau, ternyata ada 4 HP-nya di jok mobilnya. Jadi jaga suamimu itu bukan setiap saat kau telepon video call. Di mana kau Pak? Di kantor. Bohong. Di kantor. Coba video call. Kau alami semua itu toh? Maka bukan begitu cara menjaga suami. Cara menjaga suami satu, hadir kau di hatinya. Tidak mungkin kau bisa hadir di hatinya suamimu kalau kau kasar. Maka bisa jadi fisiknya kau kuasai, hatinya perempuan lain. Hancur kau. Maka yang baik bagaimana supaya hadir hatinya? Akhlakmu harus bagus. Bagaimana akhlak yang bagus? Tutur katamu lembut. Datang mertuamu, tunjukkan kepada suamimu kau sopan ngomong kepada mertuamu. Assalamualaikum ibu. Lama ndak jumpa ibu. Gimana kabar? Itu kalau video call. Bu, kapan datang ke Jakarta bu? Kami rindu. Suamimu pura-pura ndak dengar. Tapi apa dalam hatinya? Ya Allah, lindungi istri saya. Dia sangat memuliakan ibu saya. Tapi kalau mertuamu datang baru duduk. Kapan datang ibu? Baru. Kapan pulang? Malah yang lebih parah, dia cemburu sama mertuanya. Apa? Mamamu terus. Datang lagi tuh dari Jawa.
bawa beras 50 kilo, ayam 2 ekor, lepas 1 di terminal. Nanti pulang-pulang minta 5 juta. Kan ada istri yang gitu ngomong kasar. Kalau begitu ibu, fisiknya kau kuasai tapi hatinya tidak mungkin. Pejabat kita sekarang banyak yang menunjukkan kurang rasa malu. Bicara seenaknya, bicara tidak punya empati, bicara semau-maunya. Begitu diserang sama netizen, barulah dia minta maaf sambil pura-pura menangis. Itu orang berusaha malu tuh Pak. Bapak Ibu kalau mau umur panjang, sedekah. Kata Nabi, siapa yang dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tertolak dari bencana, hendaklah dia bersedekah. Apa maksudnya Ustaz? Umur panjang adalah meskipun dia sudah di alam kubur, orang masih mengingatnya. Singgah dulu nih. Baik dulu waktu hidup ini Bapak, selalu kirim tak jalan kote. Kirimi. Sudah meninggal 5 tahun, orang masih ingat, baca Fatihah, itulah umur panjang. Tapi kalau kita pelit Pak, jangankan mati, masih hidup orang tidak mau doakan kita. Kalaupun didoakan yang sial, lewat mobil kita tabrakan. Untung siapa suruh pelit sekali tuh orang. Sudah tua masih minum minuman keras, ballo, whisky, vodka, Jennifer, Donald, topi miring. Jangan. Minuman keras satu-satunya yang boleh es batu. Es batu besok bos. Ya? Saya tidak mabuk Ustaz, saya tidak minum, tapi Bapak yang jual. Saya tidak jual Ustaz, saya tidak minum, tapi Bapak tunjukkan. Di situ jual. Dosa juga itu. Saya tidak tunjukkan, saya tidak jual, saya tidak minum, tapi Bapak duduk sama dia, dosa juga. Jadi kalau kita tahu di rumah itu ada orang minum dan kita duduk dan ikut di situ, dapat juga ayatnya. Nah kena toki masalah, nah kena pasal. Kalau pasal korupsi namanya ikut serta. Istri saya suka ngomel, takdirnya itu Bu. Kalau ada perempuan tidak ngomel, pasti ada kelainan. Benar, hobinya itu perempuan ngomel. Dan satu lagi Pak, perempuan itu ahli sejarah. Sekali Bapak bikin kesalahan, sudah wassalam. Nggak bakal, itu dia ulang Pak. Pak, coba dinasehatin, dia punya salah, bagaimana caranya dia ngomong supaya kembali kepada kesalahan itu ke kita. Itulah perempuan, memang begitu fitrahnya perempuan. Di usia senja kita ini, banyak-banyaklah berderma, bersedekah. Ibu-ibu yang kaya tidak usah pakai emas asli. Biar asli, orang juga sudah tahu. Lebih baik pakai yang palsu. Karena biar palsu, orang juga tidak percaya. Masa istri jenderal pakai palsu? Tidak mungkin. Lebih baik pakai yang palsu. Yang asli, bawa untuk kubur kita di akhirat. Kemana? Bangun masjid. Kemana? Bantu panti asuhan. Kemana? Bantu anak yatim piatu. Saya bilang juga, ibu-ibu yang miskin, tidak usah kau pakai yang asli. Biar asli, orang juga tidak percaya. Di mana diambil palsu aja itu? Rugi kita pakai yang asli. Lebih pakai yang palsu. Yang asli, kirim untuk akhirat kita. Itu yang disebut pandai menyikapi harta. Ini paling banyak tidak sholat kalau selesai haid. Nah bilang suaminya, kenapa belum pokok sholat? Biasanya cuma 5 hari. Ini sudah 7 hari belum pokok sholat. Apa namanya istrinya? Belum bersih bang. Masih ada sedikit-sedikit ini. Kata suaminya, kau bohong. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Ini semua pelakunya ini. Hei. Ini banyak ndak sholat kalau ada pengantin. Bona dempul mukana. Ini ibu-ibu ini kan ras terkuat di dunia. Wesir kanan belok kiri. Begitu kita senggol marah. Wesir mau belok kiri. Nah bilang kenapa kau lihat wesir? Mestinya kau lihat setir. Mana bisa dilihat setirmu? Saudara-saudara sekalian, narkoba merusak masa depanmu. Malah marah anak muda yang narkoba. Dia kempeskan ban mobil saya. Iya toh? Tapi begitu Kapolres, rahasia, tangkap, selesai dalam 1 malam. Tapi juga kadangkala saya heran, barang bukti narkoba kok bisa hilang di kantor polisi. Tapi ibu juga yang ngajar salah polisi. Begitu anakmu ditangkap, tolonglah Pak, matilah saya ini Pak. Coba kalau orang tua baik,
Tahan dia Pak, lebih baik dia dalam tahanan daripada dia di luar mati narkoba. Ini dia jual sawahnya, dia jual sawitnya supaya anaknya keluar pasti narkoba lagi. Maka tidak mungkin polisi bisa memberantas narkoba kalau ibu juga tidak mau kerjasama. Begitu ibu tahu ada rumah tanda-tanda narkoba, lapor ke polisi. Polisi juga setelah tiba laporan, grebek. Inilah yang disebut Pak melempar 3 jumroh. Cuma bapak ketika mau melempar, datang godaan setan. Godaan setan dari mana? Istri dulu tuh Pak. Begitu mau kurban, apa kata istri kita? So alim kau. Sholatmu aja dulu kau beresin. Setan. Begitu bapak mau berbuat baik, kata istri di rumah, apa kek bisa kau ambak di situ? Masa itu anggotamu baru 2 tahun kepala dinas, emasnya istrinya sudah kayak pelek sepeda. Kamu sudah wakil gubernur hampir 3 tahun, ini cincin saya masih cincin yang itu saja. Maka itulah pesan moralnya tadi, digoda oleh 3 penjuru.